Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sinau Geografi, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang perairan darat. Materi ini kelas 10 ya. Bagi kelas 11 dan kelas 12 tetap bisa menyimak materi ini sampai selesai untuk menambah informasi dan menambah pengetahuan. Bagi kalian yang baru pertama kali lihat video saya yang ini, atau mungkin pertama kali lihat channel ini, saya ucapkan welcome, dan semoga cara saya menyampaikan informasi dapat kalian terima dengan baik. Perairan darat. Apa itu perairan darat? Secara definisi, perairan darat itu adalah semua bentuk air yang terdapat di daratan, baik berwujud cair maupun padat, yaitu berupa es maupun salju. Itu yang disebut dengan perairan darat. Nah, perairan darat sendiri terbagi dalam beberapa kenampakan atau beberapa fenomena. Ada 4 fenomena yang saya tulis di sini. Yang pertama yaitu air tanah, yang kedua sungai, yang ketiga danau, dan yang keempat adalah rawa. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama kita akan membahas tentang air tanah. Air tanah saya yakin kalian juga sudah memahami bagaimana air tanah itu. Jadi secara definisi air tanah ya air yang terdapat di lapisan batuan di bawah permukaan tanah. Intinya air itu ada di dalam tanah. Perlu digali, perlu dibor sehingga kita bisa mendapatkan air tanah tersebut. Atau mungkin ada juga sumbernya. Air tanah sendiri terdiri dari 2 jenis berdasarkan letaknya maupun berdasarkan asal air tanah itu. Yang pertama berdasarkan letaknya, air tanah bisa kalian lihat berdasarkan gambar ini nak ya. Dari gambar ini kalian bisa melihat ada beberapa lapis tanah. Jadi kalian tinggal di permukaan, kemudian di bawah sini lapisan yang awal adalah lapisan tidak kedap air atau permeable. Di bawah situ akan ada aliran air tanah juga yang disebut dengan freatis. Di bawahnya lagi ada lapisan kedap air atau impermeable. Di baliknya lagi atau di bawah lapisan tersebut ada air tanah, disebut dengan air tanah dalam atau artesis. Paling bawah lagi ada lapisan lagi yang kedap air. Nah, dari letaknya ini ada 2 macam. Yang pertama air tanah freatis, air tanah dangkal, yaitu air tanah yang terjadi karena adanya penyerapan air dari permukaan tanah. Jadi dari atas ini, yang paling atas ini adalah lapisan yang tidak kedap air sehingga airnya bisa meresap ke bawah. Air tanah ini dimanfaatkan manusia dalam bentuk sumur dangkal dengan kedalaman 15 sampai 30 meter. Jadi kalau di daerah sekitar tempat tinggal kalian ada sumur bor atau yang ngebor ke tanah itu untuk ngambil air, dan kedalamannya antara 15 sampai 30 meter, itu berarti masuk dalam kategori sumur freatis atau sumur air dangkal. Nah, yang kedua ada juga sumur artesis atau air tanah dalam. Kita sebut saja di sini air tanah artesis, yaitu air yang terperangkap di antara 2 lapisan kedap air. Jadi di sini lapisan kedap air, di bawah ini juga lapisan kedap air. Jadi masuk dalam kategori air tanah dalam atau artesis. Nah, untuk pemanfaatannya perlu dibuat sumur artesis atau sumur bor yang lebih dalam lagi tentunya dibandingkan sumur air dangkal. Nah, ini air tanah berdasarkan letaknya. Yang kedua ada air tanah berdasarkan asal air. Berdasarkan asal air tanah itu terbagi menjadi 4 nak ya. Yang pertama ada air tanah meteorik. Jadi air tanah meteorik ini berasal dari hujan atau gletser. Yang kedua adalah air tanah juvenil, yaitu air tanah dari mata air panas. Jadi kalau kalian pernah melihat air panas, sumber air panas, nah itu masuk dalam kategori air tanah juvenil. Kenapa ya? Karena memang berdekatan atau bersinggungan dengan dapur magma. Yang ketiga ada air tanah tubir, yaitu air tanah yang berasal dari dalam bumi itu sendiri. Nah, itu disebut dengan air tanah tubir. Terakhir ada air tanah fosil. Nah, air tanah fosil ini berbeda karena dia tersimpan di dalam rongga batuan. Jadi kalau kalian melihat batuan, dan ini memang agak sulit dilihat ya. Jadi batu itu kan ada rongganya, sangat mungkin di dalamnya ada rongga dan di dalamnya tersimpan air. Nah, ketika tersimpan air, kemudian batu tersebut tertimbun sampai dalam waktu yang lama. Nah, air tanah itu disebut dengan air tanah fosil. Mudah-mudahan bisa kalian pahami ya.
Lalu apa sih manfaat air tanah? Secara umum, air tanah ya manfaatnya sangat banyak. Mungkin kalian juga masih banyak sekali yang memanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari menggunakan air tanah ini selain menggunakan air PDAM atau air pump. Yang pertama jelas untuk kebutuhan sehari-hari ya, seperti memasak, mencuci, mandi, dan beberapa kebutuhan yang lain. Ada juga untuk pertanian yang digunakan sebagai irigasi sawah atau pengairan sawah. Atau juga untuk minum, tapi untuk minum ini bagi yang letaknya jauh dari daerah kapur masih oke. Tapi kalau tempat tinggal kalian berada di daerah kapur, saran saya jangan menggunakan air tanah untuk air minum ya, karena bisa banyak sekali endapan-endapan kapur di dalamnya. Tapi kalau punya alasan-alasan khusus tetap meminum itu ya silakan ya. Yang keempat adalah untuk industri. Jadi industri tentu saja membutuhkan air. Salah satu sumber airnya bisa memanfaatkan air tanah untuk produksinya. Nah, ini secara umum saja ya, dan masih banyak lagi manfaat air tanah untuk kehidupan manusia. Itu air yang pertama. Yang kedua, perairan darat ini adalah sungai. Sungai juga saya yakin kalian sudah sering melihat ya. Jadi secara definisi, sungai itu adalah air yang mengalir dan memanjang mulai dari hulu hingga sampai ke hilir. Hulu itu yang paling atas ya, dekat pegunungan. Hilir itu yang menuju ke daerah muara atau laut. Nah, air itu selalu mengalir, berarti kan ya. Nah, ketika membahas sungai, otomatis kita juga harus memahami yang namanya das. Das itu adalah daerah aliran sungai. Nah, apa itu das? Sebelum kita membahas tentang berbagai macam jenis sungai ya. Das atau daerah aliran sungai itu adalah wilayah tampungan air hujan yang masuk ke dalam wilayah air sungai itu. Kalau saya gambarkan seperti ini, ya bukan saya sih yang gambar ya, dari buku ini banyak. Jadi ada beberapa jenis das, berbagai macam das ya, daerah aliran sungai. Yang pertama itu berbentuk pemanjang, yang kedua berbentuk seperti kipas, dan yang ketiga berbentuk melebar. Nah, yang pertama yang garis hitam ini adalah sungai yang utama, dan di sini punya anak cabang ya, anak sungai sampai panjang. Nah, daerah inilah yang digaris putus-putus ini yang disebut dengan daerah aliran sungai atau das. Jadi semua wilayah di sini yang mempengaruhi aliran sungai yang ada di wilayah inti ini. Begitu juga yang berbentuk kipas. Sebenarnya sama saja, hanya berbeda aliran sehingga menimbulkan bentuk yang berbeda-beda. Di sini saya tampilkan ada 3 bentuk, yaitu memanjang, kipas, dan juga melebar. Ini untuk daerah aliran sungai. Nah, setelah kita memahami daerah aliran sungai, ada juga bagian-bagian dari sungai itu sendiri. Sungai itu mengalir dari hulu sampai ke hilir. Hulu itu yang paling atas ya. Jadi yang paling atas di daerah dataran tinggi itu yang disebut dengan hulu. Kemudian ada lebih turun lagi masuk dalam kategori wilayah bagian sungai tengah. Yang mendekati muara itu disebut dengan daerah hilir. Jadi kalau kalian lihat gambar kecil di atas ini, daerah hulu itu rata-rata sungainya berbentuk V. Jadi ini lebih lancip. Sedangkan di daerah tengah lebih membentuk U. Dan yang C lebih lebar lagi, U tapi berbentuk lebih lebar. Dan di sini maksudnya daerah hilir ya. Itu banyak sekali berbentuk meander. Meander itu adalah lekuan-lekuan air yang ada di daerah hilir. Sedangkan di daerah hulu, sungainya cenderung lebih deras alirannya. Dan banyak sekali daerah-daerah atau sungai yang sifatnya sangat terjal. Jadi kalau ada orang mau olahraga arum jeram, ya pasti larinya ke daerah hulu, nggak ada arum jeram yang ada di daerah hilir ya. Kalau ini ya rekreasi keluarga biasa gitu ya, karena memang arusnya lebih deras di daerah hulu. Nah, ini untuk bagian sungai, mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Selanjutnya pola aliran sungai. Sungai sendiri memiliki pola-pola kalau kita belajar lebih detail, lebih dalam lagi ya. Ada banyak sekali pola aliran. Yang pertama ada dendritik, yang kedua trellis, ada rektangular, ada paralel, dan radial. Radial ini terbagi menjadi 2 ya. Ada radial sentrifugal, ada juga radial sentripetal. Terakhir ada anular. Yang pertama dendritik, yaitu pola aliran yang bentuknya kayak akar pohon. Ini yang secara umum ada seperti ini, yaitu berbentuk dendritik. Yang kedua, pola aliran trellis, yaitu pola aliran yang banyak ditemukan di daerah yang struktur perlipatan dan daerah pesisir.
Jadi pola trellis ini terbentuk di area bidang perlapisan yang tersingkap panjang dan sejajar. Bisa kalian lihat gambarnya ya. Jadi pola ini menunjukkan desain geometris berbentuk persegi dari jaringan konsekuen dan anak-anak sungai. Anak-anak sungai ya hampir membentuk sudut sekitar 90 derajatan. Kata kuncinya di situ ya. Jadi ada sudut-sudut sekitar 90 derajat kurang lebih. Nah, yang ketiga ada pola aliran rektangular. Jadi pola aliran rektangular ini terbentuk dari akibat patahan atau rekahan pada permukaan suatu area. Jadi pola aliran ini sangat dipengaruhi oleh keberadaan struktur batuan, sehingga terkadang tidak ada jaringan antar sungai. Pada pola aliran ini memiliki geometri berbentuk persegi dengan sudut juga hampir sama kayak yang tadi, yaitu sekitar 90 derajat. Ruang antar sungai juga memiliki jarak yang lebar antara satu sungai dengan sungai yang berikutnya. Selanjutnya ada pola aliran paralel. Pola aliran sungai paralel yaitu pola aliran yang arah alirannya hampir sejajar dengan sungai induk. Jadi hampir sama dengan sungai utama. Sungai utama yang ada di tengah ini garisnya ya. Kemudian sungai anaknya, jadi anak-anak sungai ya, subnya itu memiliki kesejajaran yang hampir sama dengan sungai induk. Itu disebut dengan pola aliran paralel. Kemudian ada radial. Radial ini terbagi menjadi dua, yaitu radial sentripetal dan juga radial sentrifugal. Kalau sentripetal itu memusat, jadi pola aliran sungainya menuju ke satu titik, ke sungai induk. Biasanya ada di daerah cekungan atau di daerah lembah. Jadi dari pegunungan dua gitu berjajar, dia menuju ke satu titik sungai. Nah, seperti itu disebut radial. Dia menuju ke satu pusat. Radialnya lebih tepatnya radial sentripetal. Sebaliknya ada radial sentrifugal. Kalau tadi sentripetal ada di daerah lembah atau cekungan, kalau aliran radial sentrifugal itu berada di daerah pegunungan atau vulkanik kerucut gitu ya. Maka pola alirannya menyebar dari puncak ya, dataran tinggi, terus menyebar ke daerah-daerah yang lebih rendah. Itu masuk dalam kategori radial sentrifugal. Terakhir ada pola anular. Pola anular itu adalah pola melingkar, menunjukkan aliran konsentrasi sungai di sekitar daerah dataran tinggi. Umumnya terjadi di daerah yang memiliki bebatuan keras, atau juga ada yang lunak tapi tersusun dalam bentuk yang konsentris di sebuah struktur seperti kubah. Jadi bisa dikatakan seperti itu. Oke anak-anak, mudah-mudahan bisa kalian pahami ya tentang pola aliran sungai ini ya. Kalau kurang jelas nanti bisa sambil baca-baca ya, biar menambah referensi. Kemudian ada klasifikasi sungai. Ada beberapa klasifikasi, banyak sekali. Ini saya ambil satu saja karena banyak sekali yang membahas tentang ini, khususnya di ujian, sehingga saya munculkan yang ini aja. Jadi klasifikasi sungai berdasarkan arah alirannya. Ada sungai resekuen, ada sungai konsekuen, ada sungai obsekuen, dan juga sungai subsekuen. Nah, biar kalian tidak bingung, patokannya ada di huruf K ini, konsekuen. Ini yang utama ya, jadi patokan awal. Jadi sungai konsekuen itu adalah sungai yang alirannya sejajar dengan kemiringan lereng. Jadi mengikuti kemiringan lereng itu sendiri. Itu disebut dengan sungai konsekuen. Selanjutnya ada sungai subsekuen yang S ini ya. Jadi sungai subsekuen itu adalah sungai yang tegak lurus dengan sungai konsekuen. Jadi di sini tegak lurus ini yang utama, ya tegak lurus di sini. Dia punya anak yang namanya sungai obsekuen. Jadi alirannya terbalik dengan arah aliran sungai konsekuen. Jadi yang utama K, terus kemudian ada sungai S ini subsekuen. Subsekuen punya anak namanya obsekuen. Nah, anak sungai obsekuen ini arah alirannya kebalikan dari sungai konsekuen. Kemudian ada sungai resekuen. Jadi kalau sungai resekuen ini sama dengan subsekuen, tapi arah alirannya dia sejajar dengan sungai konsekuen. Mudah-mudahan tidak bingung ya dengan kalimat atau cara saya menyampaikan. Pokoknya patokannya di sinilah, sungai konsekuen ini yang utama. Karena dia alirannya sejajar dengan kemiringan lereng, kemudian baru kita bahas yang lain ya. Oke, itu untuk klasifikasi sungai berdasarkan arah aliran. Ada manfaat sungai.
Sungai juga banyak sekali manfaatnya, kalian juga saya yakin bisa menyebutkan. Yang pertama jelas untuk menampung dan mengalirkan air hujan, ya, air hujan mengalir ke situ juga. Nah, ada juga sebagai pembangkit listrik, yaitu pembangkit listrik tenaga air, pusat ekosistem sebagai tempat tinggal makhluk hidup, sumber mata pencarian, jadi banyak orang yang menggantungkan dirinya ke sungai, entah itu mengambil ikan di sana atau membuat keramba-keramba di sungai, dan banyaklah ya. Kemudian untuk pencegahan banjir, ya, sungai yang baik dia bisa menampung air hujan yang baik juga sehingga tidak meluap dan tidak menyebabkan banjir. Sebagai tempat wisata, jelas banyak sekali orang yang memanfaatkan sungai untuk wisata, ada juga untuk olahraga, ya, arum jeram. Dan yang terakhir sebagai sumber air kehidupan, ya, banyak sekali orang yang memanfaatkan air, khususnya air sungai, untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Di manfaat sungai, ya, banyak sekali dan banyak lagi manfaatnya, ya, mungkin saya tidak bisa menyebutkan semuanya. Oke, selanjutnya yaitu danau, perairan darat yang ketiga yaitu danau. Apa itu danau? Danau itu adalah suatu cekungan muka bumi yang secara alamiah terisi oleh massa air. Umumnya airnya tawar, ya, tidak asin, dalam jumlah yang relatif besar. Jadi danau itu juga isinya atau debitnya sangat besar, ya, walaupun tidak semua besar. Nah, danau pun ada macam-macamnya. Ada beberapa klasifikasi danau. Yang pertama ada danau tektonis, yang kedua danau vulkanis, tektovulkanis, kars, glasial, hingga danau buatan. Kita coba bahas cepat satu persatu, ya. Yang pertama ada danau tektonis. Danau tektonis adalah danau yang terjadi akibat proses tektonik yang mengakibatkan dislokasi lapisan batuan seperti lipatan dan patahan. Contohnya ya seperti Danau Poso, Towuti, Singkarak, Tempe, dan Tangkengon. Atau mungkin banyak sekali danau-danau yang lain yang tidak saya sebutkan di sini. Singkatnya, danau tektonis ini adalah danau yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik. Yang kedua, ada danau vulkanik. Dari katanya sudah jelas, ya, vulkan, yaitu dari gunung. Yaitu danau yang terletak pada bekas lubang kepundan atau kawah sebuah gunung api. Contohnya seperti Danau Kelimutu, Danau Kerinci, Rinjani, Telaga Warna, dan juga Danau Batur. Mungkin dari kalian ada yang pernah ke salah satu danau ini, ya. Danau ini ada di daerah gunung api atau di gunung itu sendiri. Dia terisi air, khususnya air hujan, dan menjadi danau. Ini disebut dengan danau vulkanis. Tapi ada juga danau yang dari dua-duanya, yaitu tektovulkanis, danau yang terbentuk dari gabungan dua proses tadi, proses tektonisme dan vulkanisme. Contohnya apa? Contohnya adalah Danau Toba. Makanya kenapa di Danau Toba itu tengah-tengahnya muncul Pulau Samosir. Nah, karena memang ada dua kegiatan atau dua aktivitas itu sehingga membentuk bentukan danau tektovulkanik. Selanjutnya yaitu Danau Kars. Kars itu adalah daerah kapur, ya. Danaunya bisa kita sebut dolin atau dolina, yaitu danau yang biasa dijumpai di wilayah berbatu gamping sebagai akibat pelarutan batu kapur yang membentuk cekungan-cekungan yang terisi air. Jadi kalau ada cekungan-cekungan di daerah Kars atau daerah kapur karena proses eksogen atau pelapukan dan sebagainya, kemudian ada rongga-rongga atau cekungan terisi oleh air hujan jadi danau. Danau itu disebut dengan Danau Kars. Kemudian danau glasial. Glasial itu es, ya, berarti danau yang terbentuk akibat erosi oleh gletser. Contoh danau glasial, ya, antara lain Danau Ontario, Danau Superior, Danau Mackenzie, Danau Michigan. Jadi banyak sekali danau-danau seperti itu di luar negeri. Karena di Indonesia tidak ada es, maka yang saya contohkan ya danau yang ada di luar negeri. Nanti kalian juga bisa browsing-browsing lah bagaimana bentuk dari danau-danau ini, ya. Selanjutnya ada danau buatan, ya. Ini ada yang bilang waduk, ya, sering disebut waduk atau bendungan, ya. Ini adalah danau buatan. Ya, fungsinya untuk menyimpan air pada waktu air mencapai volume yang berlebihan. Tujuannya apa? Ya, digunakan ketika sedang dibutuhkan. Lalu manfaat danau itu apa? Banyak. Sama seperti sungai, ya. Sebagai tempat tinggal makhluk hidup, habitat, sumber air bersih kalau danaunya bersih. Kemudian pembangkit listrik juga, PLTA, ya. Rekreasi keluarga, juga sarana edukasi. Banyak kita bisa belajar di daerah
danau, khususnya danau buatan atau juga danau alami. Oke, itu untuk danau. Terakhir kita akan bahas rawa. Apa itu rawa? Perairan darat yang terakhir ya. Rawa merupakan suatu tanah basah yang selalu digenangi air secara alami karena sistem drainase yang jelek atau letaknya lebih rendah dari daerah sekelilingnya. Jadi kalau dibilang tanah rawa itu ya selalu basah, lembek gitu ya. Tapi airnya bisa dikatakan kualitasnya tidak begitu bagus ya. Lalu rawa sendiri itu seperti apa karakteristiknya? Jadi air rawa adalah air yang asam dan berwarna coklat, bahkan sampai kehitaman. Kemudian air rawa di sekitar pantai sangat dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut, makanya ada rawa pasang surut jenisnya. Kemudian yang ketiga, pada saat air laut pasang, permukaan rawa banyak yang tergenang, dan saat air surut, daerah ini menjadi kering. Kemudian rawa di tepi pantai banyak ditumbuhi oleh pohon bakau, sedangkan yang ada di daerah pedalaman banyak ditumbuhi palem atau nipah. Jadi mirip-mirip seperti palem gitu, tapi dia adalah pohon nipah. Kadar keasaman airnya tinggi ya, jadi sangat asam ya. Airnya tidak dapat diminum jelas karena asam sangat tinggi. Dasar rawa terdapat tanah gambut. Jadi kebanyakan, tidak selalu tanah gambut ya, kebanyakan tanah gambut. Makanya rawa itu berwarna kehitaman, coklat kehitaman. Dan di situ tidak baik ya untuk ekosistem. Tapi ada hewan yang bisa bertahan atau beradaptasi di daerah rawa. Nah, persebaran rawa di Indonesia umumnya terdapat di 4 pulau besar, yaitu yang ada di luar Jawa ya, di Sumatera, di Kalimantan, Papua, dan juga sebagian kecil di Pulau Sulawesi. Memang yang paling banyak di daerah Kalimantan ya, karena di sana banyak sekali terdapat tanah gambut. Baik anak-anak, itu dulu untuk pembahasan perairan darat ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis saja ya di kolom komentar. Kalau dirasa videonya bermanfaat silahkan kalian sebarkan. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.